Pagi itu matahari baru saja menembus sela-sela genteng tua rumah kontrakan kecil di pinggiran pasar tradisional. Sinar kuning keemasan jatuh di atas meja kayu reot tempat dua cangkir kopi hitam mengepul perlahan. Di dapur sempit yang berdinding triplek itu, Rina tampak sibuk menggoreng tempe sambil sesekali meniup rambutnya. Yang terlepas dari ikatan, wajahnya lembut, kulitnya sawo matang bersih. Dan senyum kecilnya membuat dapur yang sederhana itu terasa lebih hangat dari biasanya. Ya, ini nasinya sudah mateng. Jangan lupa nanti minum obat ya, katanya lembut tanpa menoleh. Tangannya tetap cekatan membalik tempe yang mulai kecoklatan di wajan Pak Sardi. Lelaki tua dengan rambut sudah memutih dan tubuh kurus tapi masih kokoh, duduk di kursi bambu sambil melipat lengan bajunya. Iya nak, ayah nggak lupa kok. Lagian kalau ayah sakit, siapa yang mau narik becak? Hehehe. Ia terkekeh kecil, mencoba menghibur diri meski suara batuknya menyela di tengah tawa. Rina menoleh, tersenyum penuh kasih, lalu meletakkan piring di meja. Ayah jangan maksa kerja terus. Kalau capek ya istirahat, Rina bisa bantu kok. Gajiku bulan ini lumayan, katanya sambil menuangkan air ke cangkir. Loh kamu jangan ngomong begitu, ayah masih kuat narik beca. Lagian kamu juga capek kerja di toko seharian. Ayah cuma nggak mau kamu kesusahan. Tatapan Pak Sardi lembut, tapi dalam matanya tersimpan rasa bangga yang tak bisa disembunyikan. Mereka sarapan bersama dalam keheningan yang damai. Di luar suara ayam berkokok bersahutan. Pedagang sayur mulai lewat mendorong gerobak, dan aroma khas pasar campuran antara bau tanah basah, sayur dan kue goreng, perlahan mengisi udara. Rumah mereka memang kecil, hanya 2 kamar, 1 dapur, dan ruang tamu yang juga berfungsi sebagai ruang makan. Tapi bagi Rina rumah itu adalah dunia yang paling nyaman. Setelah sarapan Rina bersiap-siap berangkat kerja, ia mengenakan seragam toko, blus putih dan rok hitam selutut, lalu menenteng tas kecil berisi dompet, bedak, dan bekal nasi yang disiapkannya sendiri. Sebelum keluar ia menatap ayahnya yang sedang memeriksa roda becak di depan rumah. Ayah jangan lupa makan siang ya. Kalau ada apa-apa, telepon Rina aja di toko, katanya Pak Sardi tersenyum sambil mengangguk. Iya sayang, hati-hati di jalan. Jangan pulang terlalu malam. Rina berjalan pelan menyusuri jalanan sempit menuju toko kosmetik tempatnya bekerja. Jalan itu sudah akrab baginya. Deretan rumah petak, anak-anak berlari sambil membawa layangan. Ibu-ibu berbelanja di warung Buminah, dan tukang jahit yang sibuk dengan mesin tuanya. Setiap orang mengenal Rina. Dan setiap kali ia lewat, mereka menyapanya dengan senyum hangat. Pagi Rina. Sapa Buminah dari balik warung. Pagi Bu. Nanti sore Rina mampir beli gula ya, jawab Rina ceria. Toko kosmetik tempatnya bekerja berdiri di sisi jalan utama pasar. Berwarna merah muda-muda dengan papan nama bertuliskan Cantika Beauty Shop. Pemiliknya Bu Mira, seorang wanita paruh baya yang ramah dan gemar berdandan, sudah menunggu di depan toko sambil membuka gembok pintu kaca. Pagi Bu Mira, sapa Rina sambil menunduk sopan. Pagi juga Rin, wah rajin banget kamu. Datang paling awal terus, jawab Bu Mira dengan tawa kecil. Ayo, bantuin ibu tata etalase dulu sebelum pelanggan datang. Rina segera menaruh tasnya di laci dan mulai menyusun produk kosmetik di rak kaca. Lipstik, bedak, serum hingga parfum. Tangannya terampil, matanya teliti. Ia memang dikenal rapi dan tekun, membuat Bu Mira sangat mempercayainya. Kadang kalau toko sedang ramai, Rina yang mengatur pembukuan kas kecil, menandakan bahwa ia bukan sekadar karyawan biasa. Ia tulang punggung toko itu. Menjelang siang, pelanggan mulai berdatangan. Ada yang mencari krim pemutih. Ada pula gadis muda yang minta diajari memilih foundation. Rina melayani mereka dengan senyum ramah dan tutur kata lembut. Kalau kulitnya kering, Mbak, sebaiknya pakai yang ada pelembabnya juga. Hasilnya lebih halus, ujarnya sambil menunjukkan produk. Waktu berjalan cepat dan sore mulai turun, sinar matahari menembus kaca toko, membuat rak-rak berkilau seperti emas. Saat toko mulai sepi, Bu Mira menghampiri Rina. Rin, nanti malam kamu bisa bantu shift lagi nggak? Ani izin, anaknya demam, katanya agak ragu. Rina sempat terdiam sejenak, lalu tersenyum. Boleh Bu, nggak apa-apa. Saya kuat kok. Bu Mira mengangguk lega. Terima kasih ya Rin, kamu memang bisa diandalkan. Sore itu, setelah semua pelanggan pergi, Rina sempat duduk di kursi dekat jendela. Ia memandang jalan di depan toko, pasar yang perlahan sepi, suara para pedagang menutup lapak, dan aroma gorengan dari warung depan yang tertiup angin. Dalam hatinya ia merasa damai meski hidupnya sederhana. Ia merasa cukup, ia punya ayah yang baik, pekerjaan yang stabil,
dan lingkungan yang masih hangat seperti keluarga. Menjelang malam, Bu Mira pamit pulang lebih dulu. Jangan lupa kunci pintu belakang ya kalau ada apa-apa. Langsung hubungi saya, pesannya sebelum pergi. Rina mengangguk sambil tersenyum. Iya Bu. Hati-hati di jalan. Ketika jam menunjukkan pukul 9 malam. Toko mulai senyap. Hanya ada Rina dan suara kipas angin yang berputar pelan. Ia sedang merapikan etalase, menulis catatan penjualan hari itu dan menutup kasir. Sesekali matanya menatap keluar jendela, ke arah jalan pasar yang mulai gelap. Beberapa tukang becak masih mangkal, termasuk ayahnya yang terlihat di kejauhan sedang berbicara dengan pedagang buah. Melihat itu, Rina tersenyum kecil. Ia tahu ayahnya tidak akan pulang sebelum semua penumpang terakhir pergi. Sekitar pukul 10 malam, Rina keluar dari toko. Ia menutup pintu kaca, memeriksa kunci 2 kali, lalu berjalan pulang sambil membawa tas kecil di bahunya. Angin malam menyapa wajahnya, dingin tapi menenangkan. Lampu jalan berkelip, memantulkan bayangan panjang di aspal. Jalan menuju rumahnya memang sepi, tapi ia sudah terbiasa. Setiap malam, langkahnya ditemani suara jangkrik dan deru angin yang melewati sela-sela gedung pasar. Saat melewati area parkiran beca, Rina melihat ayahnya baru saja duduk di becaknya sambil menguap lebar. Yah, panggilnya pelan. Pak Sardi menoleh dan tersenyum. Loh, kamu kok belum pulang? Masih kerja lembur ya? Ya, Bu Mira minta tolong, sekarang bareng ayah aja, yuk. Pulang, Pak Sardi mengangguk dan menepuk jok becak. Naik, nak, sekalian ayah antar, biar nggak jalan kaki. Rina tertawa kecil lalu naik ke becak ayahnya. Becak itu melaju pelan menembus gang kecil. Melewati deretan lampu neon yang redup, di sepanjang perjalanan, mereka bercerita ringan tentang pelanggan, tentang harga beras yang naik, dan tentang kucing kampung yang melahirkan di halaman. Semua terasa sederhana tapi hangat. Malam itu mereka tiba di rumah tanpa firasat apapun. Rina menyiapkan teh hangat untuk ayahnya, lalu membersihkan wajah di kamar mandi. Suara TV dari rumah tetangga samar-samar terdengar, bercampur dengan suara jangkrik di luar. Rina duduk di kasurnya, menatap langit-langit rumah, lalu menarik napas panjang dalam hati. Ia berbisik syukur, hidup mereka memang tidak mewah tapi penuh cinta. Sebelum tidur, ia sempat menulis di buku catatannya, kalau bisa terus begini, Rina sudah bahagia. Asal ayah sehat dan kita bisa makan bersama tiap hari, itu sudah cukup. Malam berlalu dengan tenang. Angin berhembus lembut melalui jendela, membawa aroma tanah basah dan suara jauh dari pasar yang mulai lengang. Tak ada tanda-tanda bahwa kehidupan damai itu sebentar lagi akan diguncang oleh sesuatu yang kelam. Untuk malam itu, segalanya masih indah, sederhana, dan penuh kasih. Seperti cahaya lampu kecil yang menolak padam di tengah kegelapan. Malam berlalu dengan tenang. Angin berhembus lembut melalui jendela, membawa aroma tanah basah dan suara jauh dari pasar yang mulai lengang. Tak ada tanda-tanda bahwa kehidupan damai itu sebentar lagi akan diguncang oleh sesuatu yang kelam. Tapi, di balik kedamaian itu, bayangan gelap perlahan mulai tumbuh. Tanpa disadari siapapun, pagi berikutnya seperti biasa, Pak Sardi sudah bersiap dengan becaknya. Rina baru selesai menyiapkan bekal nasi bungkus sederhana untuk sang ayah. Di meja dapur, aroma sambal terasi dan sayur bening memenuhi ruangan. Ayah jangan lupa makan siang ya, jangan cuma ngopi doang, kata Rina sambil menatap ayahnya dengan cemas. Pak Sardi tertawa kecil. Iya, ayah nggak bakal lupa. Lagian kamu masaknya enak terus, siapa yang tahan nggak makan. Ia menepuk pundak anaknya, lalu mengenakan topi lusuh kesayangannya. Seperti hari-hari biasanya, ia mendorong becaknya pelan menuju pasar. Jalanan mulai ramai oleh para pedagang yang membuka lapak. Udara pagi terasa hangat, tapi di antara keramaian itu, ada beberapa sosok yang membuat suasana sedikit menegang. Sekelompok pria bertubuh besar, mengenakan kaos oblong dan celana jeans, berdiri di depan pintu masuk pasar sambil merokok. Mereka dikenal oleh semua orang di pasar, Karyo, Dulman, dan Rudi, trio preman yang menguasai area tersebut. Setiap hari, mereka berkeliling menagih uang keamanan dari pedagang, tukang parkir hingga para tukang beca. Tak ada yang berani melawan mereka, kecuali satu orang, Pak Sardi. Wah, pagi-pagi udah narik aja Pak Sardi. Suara Karyo terdengar serak dan kasar. Ia berjalan mendekat sambil menghembuskan asap rokok ke arah wajah Pak Sardi. Udah lama nih ayah cantik Rina belum setor ya. Pak Sardi mengernyit. Sudah kubilang Karyo, aku nggak mau bayar yang beginian. Aku kerja halal. Bukan buat kasih makan kalian yang cuma nongkrong doang. Rudi yang berdiri di samping Karyo
Tertawa pelan, wih keras ya bapak ini. Jangan sok suci deh pak. Semua tukang becak di sini juga bayar, kalau enggak, nanti becaknya bisa hilang loh. Suasana tiba-tiba jadi tegang. Para pedagang yang baru datang pura-pura sibuk menata dagangan, tapi diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Mereka tahu sekali Karyo marah, bisa-bisa pasar jadi ribut. Namun Pak Sardi bukan tipe orang yang mudah gentar. Ia menatap ketiga preman itu dengan mata tegas. Aku cuma tukang becak, kerja buat makan. Kalau kalian mau uang, kerja juga. Jangan hidup dari keringat orang lain. Karyo mendecak, wajahnya berubah dingin. Mulutmu itu pak, cepet banget nyari masalah. Tapi ya sudahlah, hari ini aku lagi sabar. Tapi ingat kalau minggu depan belum setor juga. Jangan salahin kami kalau becakmu kena musibah. Pak Sardi tidak menjawab, ia hanya menarik becaknya menjauh. Berusaha mengabaikan suara tawa kasar yang mengikuti langkahnya. Di balik ketegasannya hatinya berdebar, ia tahu. Preman-preman itu bukan orang yang main-main, tapi baginya, menyerah sama saja seperti mengkhianati harga diri. Sementara itu, di toko kosmetik, Rina sedang melayani pelanggan. Ia baru saja selesai membantu seorang ibu memilih lipstik ketika telepon dari ayahnya masuk. Halo ya, sudah makan belum? Tanyanya riang, sudah nak. Cuma tadi ketemu anak-anak pasar itu lagi, si Karyo CSS. Jawab ayahnya. Suaranya terdengar datar tapi tenang. Rina langsung menegakkan badan. Mereka ganggu ayah lagi? Jangan diladenin ya. Kalau bisa, hindarin aja mereka. Enggak apa-apa, Rin, ayah nggak bakal cari ribut. Tapi kamu jangan khawatir ya. Rina terdiam sesaat. Ada sesuatu dalam nada suara ayahnya yang membuat dadanya terasa sesak, semacam firasat buruk yang belum bisa dijelaskan. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Pagi yang hangat, pasar yang ramai dan toko yang sibuk. Tapi suasana pasar perlahan berubah. Beberapa pedagang mulai mengeluh karena pungutan preman makin tinggi. Mereka terpaksa menuruti agar dagangan mereka aman. Ada pula yang mulai berbisik bahwa Karyo dan kelompoknya kini lebih sering mabuk di malam hari. Membuat suasana pasar menjadi tidak nyaman, Rina yang setiap hari melewati pasar untuk berangkat dan pulang kerja, mulai memperhatikan perubahan itu. Ia sering melihat beberapa orang laki-laki mabuk duduk di tangga belakang pasar sambil tertawa keras. Kadang mereka menatapnya dengan pandangan tak sopan, membuat Rina mempercepat langkahnya setiap kali lewat. Suatu sore saat Rina baru pulang kerja, ia melihat ayahnya sedang berdiri di pinggir jalan dengan wajah murung. Becaknya ditendang oleh salah satu preman, ban depannya kempis. Ya, teriak Rina, berlari mendekat Karyo, yang berdiri tak jauh dari sana, menoleh dengan tatapan licik. Loh, ini anaknya toh, cantik ya mirip ibunya dulu. Katanya sambil tersenyum miring. Pak Sardi cepat berdiri dan menutupi Rina di belakangnya. Jangan ganggu anakku, Karyo. Suaranya meninggi. Matanya berkilat marah. Karyo tertawa sinis. Tenang aja, Pak. Kami cuma bercanda, tapi ya itu. Jangan keras kepala kalau nggak mau susah. Dunia ini milik yang berani. Bukan yang cuma kerja keras tapi sok jujur. Rina menarik lengan ayahnya pelan. Menahan amarah yang hampir meledak. Ya udah, yuk pulang aja. Nggak usah diladenin. Mereka akhirnya meninggalkan tempat itu, tapi dalam hati Rina tumbuh rasa takut yang baru. Sejak hari itu, ia selalu cemas setiap kali ayahnya berangkat ke pasar. Bahkan malam-malamnya kini tak lagi setenang dulu. Suara ribut dari arah pasar sering terdengar hingga ke rumah mereka. Suara tawa mabuk, kadang diikuti jeritan atau bunyi botol pecah. Meski begitu, Rina tetap berusaha menjalani harinya seperti biasa. Ia semakin rajin bekerja, bahkan sering menggantikan rekan yang absen. Bu Mira memuji dedikasinya dan menawarkan sedikit tambahan gaji. Kamu memang karyawan teladan, Rin, katanya dengan senyum bangga. Namun di balik pujian itu, Rina mulai merasakan kelelahan yang berbeda. Ia sering harus pulang larut malam karena shift tambahan. Kadang ia melewati pasar yang sudah hampir gelap total, dengan hanya lampu kuning remang yang berkelip di antara kios-kios tertutup. Di kejauhan, suara tawa pria-pria mabuk kadang terdengar, membuat bulu kuduknya berdiri malam itu. Saat Rina berjalan sendirian melewati gang belakang pasar, ia merasa ada sesuatu yang mengikuti langkahnya. Ia menoleh, tapi tak ada siapapun. Hanya bayangan kios dan tiang listrik yang bergerak karena hembusan angin. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, lalu mempercepat langkah hingga tiba di rumah. Tapi dalam benaknya, ada rasa gelisah yang tak bisa dijelaskan. Di rumah,
Pak Sardi sedang duduk di teras sambil memperbaiki rantai becaknya. Rina menghampiri dan duduk di sampingnya. Ya, kalau nanti ada yang aneh di pasar, ayah janji ya. Langsung pulang, jangan sendirian. Pak Sardi menatapnya, lalu tersenyum kecil. Kamu ini kenapa sih, Rin? Ayah udah biasa kok. Pasar itu kayak rumah kedua buat ayah. Tapi sekarang beda. Ya, orang-orang itu makin berani. Aku takut ada apa-apa sama ayah. Pak Sardi hanya mengelus kepala anaknya lembut. Jangan takut nak, Tuhan itu nggak tidur. Orang jahat pasti kena balasannya sendiri. Rina mengangguk pelan, tapi dalam hati kecilnya, doa mulai terucap. Ia berdoa agar ayahnya selalu dilindungi, dan agar pasar itu kembali menjadi tempat yang aman seperti dulu. Namun sayangnya, Rina tidak tahu, doa itu sebentar lagi akan berubah menjadi jeritan. Karena bayangan gelap yang kini mengintai dari balik pasar telah menandai keluarganya, dan sejak malam itu langkah-langkah kecil menuju bencana mulai terdengar samar. Tapi pasti malam itu udara di pasar terasa berbeda dari biasanya. Lampu-lampu kios yang sudah mulai padam membuat lorong-lorong pasar tampak remang. Hanya tersisa cahaya dari beberapa warung kopi yang masih buka untuk melayani para pedagang yang belum pulang. Di antara suara langkah kaki dan derit becak yang pelan, Rina berjalan perlahan menyusuri jalur sempit menuju tempat ayahnya biasa mangkal. Ia baru saja selesai bekerja di toko kosmetik. Wajahnya tampak lelah, tapi senyum lembutnya tidak pernah hilang. Tangannya membawa termos kecil berisi teh hangat untuk ayahnya. Setiap kali shift malam, Rina memang menyempatkan diri datang ke pasar sebelum pulang ke rumah, memastikan ayahnya baik-baik saja, dan tidak pulang terlalu larut. Pak Sardi panggilnya lembut, suaranya menggema di antara kios yang mulai kosong. Dari kejauhan, Pak Sardi menoleh sambil tersenyum. Wajahnya yang sudah keriput tampak bercahaya di bawah sinar lampu neon yang redup. Loh, Rin, kok malam-malam datang ke pasar? Kan Bapak udah bilang, bahaya loh kalau sendirian. Katanya sambil menepuk kursi becaknya agar Rina duduk sebentar. Rina duduk dan menyerahkan termos kecil itu. Ini teh hangat, Pak. Rina tadi lihat Bapak belum pulang. Jadi sekalian mampir, lagi pula jalannya kan nggak jauh dari toko. Ujarnya sambil tersenyum. Pak Sardi menatap anaknya dengan mata teduh. Kamu tuh ya selalu aja mikirin Bapak. Udah capek kerja masih aja repot-repot ke sini. Rina hanya tersenyum kecil. Kalau bukan Rina yang mikirin siapa lagi. Namun tanpa mereka sadari di sudut gelap tak jauh dari sana, beberapa sosok memperhatikan mereka dengan tatapan tak enak. 3 orang preman pasar, Tono, Darman, dan Jali duduk di warung kopi yang separuh lampunya sudah mati. Mereka memperhatikan Rina yang berbicara dengan ayahnya, dan sesekali terdengar tawa rendah di antara mereka. Wah, anak si Sardi itu cantik banget ya, gumam Tono sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Asap mengepul di udara dingin. Cantik sih, tapi sombong. Tiap lewat di depan gue nggak pernah nyapa, sahut Darman. Matanya menyipit menatap arah Rina. Halah, kamu aja yang ngeri, kalau aku mah bisa tuh ngajarin sopan santun, ujar Jali sambil terkekeh jahat. Tawa mereka pelan tapi terdengar jelas oleh beberapa pedagang yang masih membereskan barang. Namun tak ada yang berani menegur. Semua tahu, Tono dan kawan-kawannya bukan orang sembarangan di pasar itu. Mereka sering memalak, memukul dan mengancam siapapun yang tidak menurut. Bahkan beberapa kali terdengar kabar mereka membawa senjata tajam untuk menakut-nakuti sopir becak atau pedagang kecil. Sementara itu, Pak Sardi dan Rina bersiap untuk pulang. Udah malam, Rin, biar Bapak antar sekalian ya, ujar Pak Sardi sambil menyalakan lampu kecil di becaknya. Nggak usah Pak, Rina jalan aja. Kan deket, jawab Rina lembut. Pak Sardi hendak menolak, tapi Rina sudah melangkah pergi sambil melambaikan tangan. Bapak hati-hati ya. Rina berjalan keluar pasar dengan langkah ringan. Namun di belakang sana Tono masih memperhatikannya. Matanya mengikuti setiap gerak Rina hingga hilang di balik gang. Kayaknya seru tuh kalau kita ajak kenalan, katanya dengan nada sinis. Darman menyeringai. Kenalan? Hahaha, iya, kenalan dengan cara kita. Mereka bertiga tertawa pelan, namun di balik tawa itu, ada sesuatu yang gelap mengintai, menunggu waktu yang tepat. Keesokan harinya, pasar kembali ramai. Pedagang berteriak menawarkan dagangan. Suara ayam dan aroma sayur segar bercampur dengan bau amis ikan. Namun di sudut tertentu, suasana agak tegang. Pak Sardi baru saja didatangi oleh preman-preman itu. Heh, Sardi, panggil Tono sambil menepuk pundaknya dengan keras. Kamu belum bayar jatah keamanan minggu ini ya? Pak Sardi menoleh pelan, menatap mereka dengan mata lelah tapi tegas.
Saya udah bilang, Ton, saya kerja buat makan, bukan buat ngasih uang ke kalian. Lagian keamanan pasar itu urusan pengelola, bukan kalian. Wajah Tono berubah masam. Berani kamu ngomong gitu sama gue? Suaranya meninggi, menarik perhatian beberapa orang di sekitar. Darman mendorong becak Pak Sardi dengan kasar. Kalau nggak mau bayar, becakmu kita hancurin aja sekalian. Pak Sardi masih mencoba sabar. Tolong jangan begitu, Mas. Saya cuma orang kecil, nggak punya apa-apa. Justru karena kamu orang kecil, makanya harus tahu diri, bentak Jali sambil meninju dinding kios di sampingnya. Beberapa pedagang yang melihat langsung ikut menengahi. Udah. Jangan ribut di sini, ujar seorang ibu penjual sayur. Untungnya, kehadiran beberapa orang membuat Tono dan kawan-kawan mundur. Tapi sebelum pergi, Tono menatap Pak Sardi dengan pandangan tajam. Lain kali pikir dulu sebelum nolak, katanya lirih, tapi penuh ancaman. Pak Sardi hanya bisa terdiam, menahan amarah dan rasa takut. Ia tahu, berurusan dengan preman-preman seperti itu bukan hal mudah, tapi ia juga tidak mau menyerah pada ketidakadilan. Malam itu, ketika pulang, Rina melihat wajah ayahnya murung. Pak, kenapa? Tanyanya lembut. Pak Sardi menggeleng. Gak apa-apa, Rin. Bapak cuma capek. Tapi Rina bisa melihat sesuatu di balik tatapan itu. Sesuatu yang gelap, seperti bayangan yang belum sempat diungkapkan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan hati yang tak tenang. Rina mulai memperhatikan bahwa setiap kali ia datang ke pasar, selalu ada tatapan aneh dari beberapa orang. Tatapan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tak tahu bahwa sejak malam itu, sejak tawa kecil di warung kopi itu, nasibnya mulai diintai oleh bahaya yang diam-diam mendekat. Di kejauhan, di antara sorot lampu malam pasar yang berpendar lemah, Tono berdiri bersandar di tiang kayu, tersenyum sinis sambil menghisap rokoknya. Cantik, tapi belum tahu rasa takut. Gumamnya pelan, asap rokoknya melayang ke udara, seolah menjadi pertanda akan datangnya malapetaka. Dan malam itu untuk pertama kalinya Rina bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berjalan di lorong pasar yang sepi, sementara dari balik bayangan kios, ada mata-mata yang memandanginya tajam. Hendak tahu benda apakah itu hanya mimpi, atau pertanda bahwa bayangan gelap itu kini benar-benar mulai menghampiri kehidupannya yang dulu damai. Mimpi buruk itu masih terasa nyata ketika Rina terbangun pagi hari. Ia mengusap wajahnya pelan, mencoba menepis bayangan menakutkan yang masih melekat di kepalanya. Namun sejak malam itu perasaan was-was tak lagi bisa ia abaikan. Ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya, bukan dalam bentuk nyata, tapi seperti hawa dingin yang selalu datang tiba-tiba setiap kali ia sendirian. Hari-hari berlalu dan kesibukan di toko kosmetik semakin padat. Bumira, pemilik toko sekaligus atasannya, memintanya untuk menggantikan shift malam karena rekan kerjanya, Santi, jatuh sakit. Rina, maaf ya, mungkin kamu harus lembur lagi malam ini. Santi belum bisa masuk, ujar Bumira sambil menata rak lipstik yang baru datang. Rina tersenyum lembut. Enggak apa-apa, Bu, saya biasa kok. Lagian, malam begini juga pelanggan nggak terlalu ramai. Ya, tapi hati-hati pulangnya. Jangan terlalu malam ya. Sekarang di sekitar pasar katanya makin banyak orang aneh. Pesan Bumira sebelum meninggalkan toko. Menjelang malam toko mulai sepi. Lampu-lampu neon putih masih menyala terang, memantulkan bayangan rak-rak penuh produk kosmetik di lantai yang mengilap. Di luar langit sudah gelap, dan hanya terdengar suara kendaraan yang lewat sesekali. Rina duduk di belakang meja kasir, merapikan laporan penjualan sambil sesekali melirik ke arah jam dinding. Sudah hampir pukul 10 malam. Biasanya jam segitu toko sudah tutup, tapi karena ada beberapa barang yang harus dibereskan, Rina memutuskan untuk menunda pulang sebentar. Ia menyalakan radio kecil di pojok meja, membiarkan lagu lawas mengisi kesunyian malam. Di sela-sela musik, terdengar suara jangkrik dari luar jendela yang sedikit terbuka. Udara malam terasa lembab, dan aroma debu pasar mulai tercium. Beberapa kali Rina menoleh ke arah jendela. Ia merasa seperti ada bayangan yang bergerak di luar sana. Cepat, seolah bersembunyi. Tapi setiap kali ia mendekat, hanya gelap yang ia lihat. Mungkin cuma bayangan orang lewat, gumamnya. Mencoba menenangkan diri. Pukul 11:15, Rina akhirnya memutuskan untuk pulang. Ia mematikan semua lampu toko kecuali satu di dekat pintu, lalu mengunci pintu dengan hati-hati. Di tangannya tas kecil berisi dompet, kunci, dan ponsel ia genggam erat. Ia menatap ke arah jalan pasar yang membentang di depannya. Sepi, hanya diterangi beberapa lampu jalan yang sudah redup biasanya.
Ia memilih rute utama yang sedikit lebih jauh tapi lebih ramai. Namun malam itu karena lelah dan ingin cepat sampai rumah, ia memilih jalan pintas melewati belakang pasar. Jalannya sempit dan berliku, diapit oleh deretan kios yang sudah tutup. Dari kejauhan terdengar suara seng berderit tertiup angin. Langkah kakinya terdengar jelas di antara keheningan malam. Setiap langkah seolah menggema, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan menatap layar ponsel, mengecek jam 23.27. Masih belum terlalu larut pikirnya, tapi entah mengapa, malam itu terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Dari balik lorong, samar-samar terdengar suara tawa. Rina berhenti melangkah, mencoba mendengarkan. Suara itu terdengar lagi. Tawa serak, diikuti suara botol kaca yang beradu. Ia menelan ludah. Mungkin cuma orang mabuk di warung. Pikirnya mencoba menenangkan diri, tapi langkahnya mulai mempercepat. Beberapa detik kemudian, dari balik tikungan muncul 3 sosok yang tak asing. Tono, Darman dan Jali. Mereka berjalan sempoyongan, masing-masing memegang botol arak di tangan. Wajah mereka merah, dan mata mereka memerah karena alkohol. Heh, siapa tuh? Gumam Tono sambil menyipitkan mata. Kayaknya gua kenal deh. Jali terkekeh pelan, iya. Itu si cantik anak becak. Rina berpura-pura tidak mendengar. Langkahnya makin cepat. Ia menunduk dan mencoba menyeberang ke sisi lain lorong, tapi langkah-langkah berat terdengar semakin dekat di belakangnya. Mbak cantik, kok buru-buru amat? Seru Darman dengan suara keras. Rina tidak menjawab. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha terlihat tenang. Kamu sombong banget sih. Jali menambahkan. Langkahnya makin cepat. Suara sepatu mereka memantul di tembok kios yang kosong. Udara di sekitar seolah menebal, membuat napas Rina terasa berat. Ia melirik ke belakang. Benar, mereka bertiga kini sudah berjalan cepat ke arahnya. Langkahnya berubah menjadi lari kecil. Ia memegang tasnya erat, matanya mencari jalan keluar, tapi lorong itu panjang dan berliku, dan lampu-lampu yang ada banyak yang sudah mati. Dari arah belakang, terdengar suara teriakan dan tawa yang semakin keras. Cantik, jangan lari dong. Kita cuma mau ngobrol, seru Tono dengan nada mengejek. Rina mulai berlari. Nafasnya memburu, jantungnya berdegup kencang. Sepatunya beradu dengan lantai basah yang licin. Nyaris terpeleset ketika menyeberang di depan kios ikan yang sudah tutup. Pak, tolong, gumamnya lirih, meski tahu tidak ada yang bisa mendengar. Dari kejauhan, terlihat cahaya lampu kecil dari arah parkiran beca. Harapannya seolah muncul sesaat. Namun langkah-langkah berat itu makin mendekat. Tono tertawa keras. Wah, bisa olahraga nih malam-malam begini. Rina mencoba berbelok ke arah tangga menuju lantai atas pasar, berharap ada orang yang masih berjaga di sana. Tapi tempat itu malah lebih gelap. Bau lembab dan amis tercium dari setiap sudut. Ia berhenti sebentar, menatap ke bawah. Mereka bertiga sudah naik tangga setengah jalan. Mata mereka menyala oleh hawa mabuk dan niat buruk yang tak tersembunyi lagi. Udahlah, Rin, suara Darman parau. Nggak usah sok lari, kita cuma mau temenan. Rina mundur beberapa langkah, punggungnya menyentuh dinding dingin di ujung tangga. Nafasnya tercekat, keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Pergi, suaranya bergetar. Kalian jangan deket-deket. Tono tersenyum miring. Wah, marah nih. Cantik banget kalau marah. Ia mendekat, langkahnya perlahan tapi pasti. Udara malam semakin menekan. Dari luar pasar, terdengar suara angin menerpa atap seng, menimbulkan suara gemeretak panjang. Rina menatap ke arah pintu belakang, yang jaraknya hanya beberapa meter lagi. Mungkin satu-satunya jalan keluar. Tapi ketiga lelaki itu sudah menutup semua arah. Dalam hati ia berdoa lirih, ya Tuhan tolong aku. Namun doa itu seakan tertelan oleh suara tawa yang makin keras, dan langkah kaki yang kian mendekat malam itu, di bawah langit gelap tanpa bintang. Pasar yang biasanya ramai kini menjadi saksi bisu. Bayangan panjang dari lampu redup memantul di lantai, membentuk siluet 3 lelaki dan 1 perempuan yang terjebak dalam ketakutan. Dan di tengah kegelapan itu Rina akhirnya menyadari, mimpi buruk yang selama ini datang dalam tidurnya, kini benar-benar terjadi dalam kenyataan. Mimpi buruk yang selama ini membayang kini menjadi nyata. Dalam gelap dan dingin malam pasar, langkah-langkah berat terdengar mendekat, disusul dengan suara napas tergesa dan tawa yang membuat bulu kuduk meremang. Rina berdiri gemetar di ujung lorong, menatap 3 sosok yang kini mengurungnya. Matanya mencari jalan keluar, tapi kegelapan seolah menutup semua arah. Sudah, jangan macam-macam, suara berat Tono menggema.
Langkahnya mantap mendekat. Rina berusaha mundur, tangannya menempel pada dinding basah dan dingin. Napasnya tersengal, matanya berair. Aku cuma mau pulang. Tolong jangan ganggu aku. Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh deru angin yang menerpa atap seng. Tono hanya tertawa kecil. Pulang? Lewat sini dulu. Cahaya lampu di atas kepala berkelap-kelip, menambah kesan menyeramkan pada wajah mereka. Rina menoleh cepat ke arah pintu keluar, berlari sekuat tenaga. Namun langkahnya terhenti ketika tangan kasar menarik lengannya. Ia berteriak, suara itu menggema di lorong kosong. Tapi tak ada siapa pun yang mendengar. Pasar sudah lama sepi. Semua kios tertutup rapat. Rina mencoba meronta, berusaha melepaskan diri. Namun kekuatan mereka terlalu besar. Dunia di sekitarnya terasa kabur. Hanya terdengar detak jantungnya yang berpacu kencang di antara teriakan panik yang tak ada jawaban. Di tengah pergulatan itu, satu demi satu lampu jalan di lorong itu padam. Gelap menelan semuanya. Beberapa menit kemudian, sunyi. Hanya angin yang mengibaskan plastik-plastik bekas dagangan menimbulkan suara berisik seperti bisikan. Di sisi belakang pasar, di deretan kamar mandi umum yang sudah lama jarang dipakai, suasana lebih mencekam. Pintu kayu tua bergoyang pelan diterpa angin, mengeluarkan suara berderit yang panjang dan serak. Di dalamnya, udara lembab bercampur bau sabun basi dan karat. Air di bak besar memantulkan cahaya redup dari lubang kecil di atap. Di tempat itulah tragedi mencapai puncaknya. Malam di mana rasa takut berubah menjadi nestapa tanpa kata. Waktu berjalan lambat, di luar kamar mandi, angin mengirimkan lolongan panjang, seolah bumi ikut menahan napas hingga akhirnya segalanya menjadi sunyi. Tak ada suara, tak ada gerak, hanya air di bak mandi yang bergolak pelan, seolah menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Beberapa saat kemudian, dari balik tembok kamar mandi, terdengar suara langkah tergesa, suara napas orang-orang yang panik, disertai desis cemas. Tono, dia nggak gerak. Suara Darman pelan gemetar. Bodoh, coba sadarinnya. Balas Tono setengah berbisik, nadanya antara takut dan marah tapi tak ada jawaban. Hanya keheningan yang membuat bulu kuduk berdiri, ketiganya saling pandang. Wajah mereka pucat, Darman berjongkok, menatap tubuh Rina yang terkulai diam di lantai dingin. Gimana ini? Suaranya pecah, Jali menatap ke arah pintu, tangannya gemetar. Kita bakal ditangkap kalau ketahuan. Jangan ngomong bodoh, kita harus sembunyikan dulu, bentak Tono. Tapi suaranya kini bergetar, mereka bertiga menarik napas panjang, lalu menyeret tubuh itu perlahan ke arah bak mandi besar di sudut ruangan. Suara air beriak lembut ketika tubuh Rina diturunkan perlahan ke dalamnya. Air yang keruh berguncang, memantulkan cahaya lampu remang dari langit-langit. Untuk sesaat, tak ada yang bersuara, hanya tatapan kosong ketiga lelaki itu yang menatap permukaan air yang kini tenang kembali. Sudah selesai, kumam Tono akhirnya lirih. Nggak ada yang bakal tahu, namun kalimat itu justru terasa seperti kutukan. Di luar kamar mandi, malam semakin dingin, suara jangkrik terdengar sayup, seolah menjadi musik duka yang menyelimuti pasar yang kini benar-benar sunyi. Dari sela-sela atap seng menetes air hujan pertama, menciptakan bunyi gemericik yang samar. Seakan langit pun berduka atas apa yang baru saja terjadi. Ketiganya keluar dengan langkah gontai. Mata mereka kosong, dan tubuh mereka gemetar menahan rasa takut. Mereka tidak berani menoleh lagi ke arah kamar mandi itu. Di belakang mereka, pintu kayu berderit pelan tertiup angin, menutup dengan suara berat dok. Malam terus bergulir. Waktu seolah berhenti di tempat itu. Tak ada yang tahu bahwa di balik pintu kamar mandi yang tua, di dalam air keruh yang tenang, ada tubuh seorang wanita muda yang masih memakai seragam kerja dengan wajah tenang seolah sedang tidur. Rambutnya terurai pelan di permukaan air, seakan menari mengikuti riak kecil yang tak kunjung berhenti. Ketika dini hari tiba, suara pasar mulai hidup perlahan. Pedagang sayur datang, menarik gerobak. Beberapa orang menyapu halaman, sementara ayam-ayam berkokok menyambut pagi. Namun di sisi lain pasar, udara terasa aneh. Ada sesuatu yang tidak biasa. Beberapa pedagang yang lewat mengernyitkan hidung mereka. Bau apa ya? Tanya salah satu dari mereka. Tak ada yang menjawab. Mereka hanya saling pandang, lalu meneruskan pekerjaan. Di atas langit matahari mulai muncul, tapi sinarnya terasa suram entah mengapa. Pagi itu tidak secerah biasanya. Pasar tradisional yang biasanya riuh terasa lebih hening, seolah menahan sesuatu yang berat. Dan di kamar mandi belakang, air di dalam bak yang besar itu kembali beriak, perlahan.
Satu gelembung udara naik ke permukaan, pecah dengan suara lembut, blup. Lalu tenang lagi, hening yang mencekam seakan menelan tempat itu. Tak ada yang tahu bahwa di balik keheningan itu telah lahir dendam. Sesuatu yang tidak akan berhenti bahkan setelah napas terakhir terhenti. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh pasar itu. Sebab di balik dinding lembab dan air yang keruh, telah tertinggal roh yang tak tenang. Menunggu waktunya untuk kembali, menagih janji yang tak pernah diucapkan, dan membalas dendam atas ketidakadilan yang menelan hidupnya. Pagi hari turun dengan dingin yang menusuk di pasar, kabut tipis menyelimuti deretan kios yang baru dibuka, dan sinar matahari yang malu-malu menembus sela-sela atap seng, membuat rerumputan di tepi gang berkilau seperti butiran perak, namun kesunyian berbeda dari biasanya. Ada beban yang terasa menekan di udara, membuat setiap suara terdengar datar, seakan diucapkan dari kejauhan. Di antara pedagang yang mulai menggulung lapa, ada satu sosok yang berjalan tergesa menuju kamar mandi belakang. Pak Darto, petugas kebersihan pasar yang rajin. Pak Darto membuka pintu kamar mandi dengan gerakan biasa, membawa ember dan sapu. Ia menepuk-nepuk kain lap di bahu, memberi tanda pada dirinya sendiri bahwa hari akan berjalan seperti rutin-rutin lainnya. Tapi ketika ia menyorong pintu ke dalam, bau khas yang menusuk, bau yang tak biasa membuat langkahnya terhenti. Bau itu bukan bau sampah yang kerap ia hadapi. Ini bau yang berat, tajam dan asing. Napasnya tertahan di sudut ruangan. Bak mandi besar terlihat penuh dengan air keruh. Mata Pak Darto menangkap sesuatu yang mengapung di permukaan. Rambut yang panjang dan potongan kain berwarna seragam. Lambat tapi pasti, kengerian mencekam saat ia menyadari betapa tidak lazimnya pemandangan itu. Ember yang berada di tangannya terjatuh, menimbulkan bunyi denting yang kosong. Sejenak ia hanya berdiri, tubuhnya gemetar, lengan terasa lemas, ya Tuhan. Umamnya, lalu suaranya berubah menjadi teriakan panjang yang memecah keheningan pasar. Teriakan itu memanggil menjerit pada pagi yang biasanya damai, mengundang perhatian semua orang di sekitarnya. Tak butuh waktu lama. Satu persatu pedagang mendekat, wajah mereka berubah pucat ketika melihat apa yang ditemukan Pak Darto. Bu Mira, yang sedang menata rak parfum di tokonya dekat situ, adalah salah satu yang pertama tiba. Wajahnya berubah menjadi abu-abu. Matanya melebar melihat sosok di dalam bak. Ia terhuyung mundur, lalu menangis tak terkendali. Suara isak segera menyebar, dan kabar itu melesat ke seluruh penjuru pasar seperti percikan api. Dalam hitungan menit tempat itu dipenuhi orang. Sebagian menatap dari kejauhan, sebagian lagi mendekat dengan raut ngeri. Kamera ponsel menyala. Beberapa orang menangis, ada pula yang hanya mematung tak percaya. Pak Sardi datang belakangan, didorong oleh suara riuh yang mendesak dari para tetangga. Ketika ia tiba di depan kamar mandi, tubuhnya seolah lumpuh, matanya melebar, langkahnya terhenti dan napasnya tercekat. Di sana, di dalam air yang keruh, terlihat wajah yang selama ini menjadi cahaya dalam hidupnya. Wajah Rina yang kini tak bergerak, wajah anaknya terlihat pucat, bibirnya terkunci rapat, rambut panjangnya mengambang pelan di permukaan. Sebuah kotak kecil pakaian yang biasa dibawanya terselip di bawah dagu. Tanda-tanda rutinitas yang kini tampak tragis. Rin, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Tubuhnya goyah dan ia terjatuh lutut. Suaranya pecah menjadi jeritan isa yang dalam. Orang-orang berkerumun di sekeliling, memberi jalan bagi seorang lelaki tua yang merangkul dan menenangkan dengan tangan gemetar. Namun bagaimana bisa menenangkan seorang ayah yang melihat anak semata wayangnya terbujur kaku? Polisi datang tak lama kemudian, menutup akses ke area itu dan memulai pemeriksaan. Suasana berubah menjadi formal namun dingin. Para petugas berbicara dengan nada profesional, mengukur, memeriksa, menandai. Para saksi dipisahkan, termasuk beberapa pedagang dan Pak Darto, yang matanya masih melotot tak percaya. Bu Mira merangkul tubuhnya sendiri di bawah hujan air mata. Rina, kenapa harus kamu? Bisiknya, suaranya seperti beban yang tak lagi sanggup ditanggung. Penyelidikan awal berjalan lambat namun tegas. Polisi mengambil sampel, memanggil forensik, dan meminta keterangan dari siapa saja yang malam itu berada di sekitar pasar. Namun rasa takut menghinggapi, membuat mulut-mulut yang melihat berubah tertutup. Ada rasa solidaritas sesama pedagang yang mengakui sesuatu. Ada pula ketakutan yang lebih kuat. Ketakutan akan balas dendam dari mereka yang berkuasa di pasar. Pertanyaan mengenai siapa pelaku menggantung seperti asap tebal.
Jawaban malu-malu muncul dari bibir yang tak berani berteriak. Pemakaman Rina diadakan dengan sederhana namun penuh kesedihan. Berita kematian seorang gadis yang bekerja keras di toko kosmetik menyebar cepat ke lingkungan para tetangga. Beberapa rekan kerja, beberapa pedagang yang kenal dekat, dan Bu Mira datang untuk mengantar sampai lubang kubur. Wajah-wajah yang hadir adalah campuran rasa duka, keterkejutan, dan amarah yang tertahan. Meski banyak yang merasakan kehilangan, sedikit yang berani mengatakan suara tentang siapa yang harus bertanggung jawab. Sebagian memilih diam karena takut, sebagian lagi memilih menjaga perasaan keluarga. Di antara sesak itu, Pak Sardi berdiri di depan liang kubur dengan wajah yang hancur, tangannya yang gemetar menata kain kafan, lalu menutup peti dengan tenaga yang tersisa. Ketika tanah mulai ditimbun, ia menangis terseduh-seduh, suara yang menggema di antara pohon dan makam. Tangisnya bukan hanya karena kehilangan seorang anak. Itu adalah tangisan karena rasa tidak berdaya, karena hukum seolah tak mampu memeluk keadilan yang ia dambakan. Setelah prosesi selesai dan orang-orang mulai beranjak, Pak Sardi duduk di atas tumpukan tanah yang baru ditinggalkan. Ia menatap peti yang kini menutup rapat, lalu menunduk, bibirnya bergerak pelan membaca doa. Namun di antara doa yang memohon ampun dan ketenangan untuk arwah, ada pula kata-kata lain yang keluar dari hatinya. Kata-kata yang lahir dari luka dan amarah. "Kalau hukum tak bisa menolongku," ucapnya dengan suara yang serak, mata memerah oleh tangis. "Biarlah arwah anakku sendiri yang menuntut keadilan." Suara itu bukan sekadar doa. Ia terdengar seperti sumpah, sebuah pengakuan putus asa dari seorang ayah yang sudah kehabisan jalan. Di bibir para hadirin, ucapan itu mengendap seperti bisik kelam. Beberapa memandang dengan takut, beberapa menunduk, dan beberapa lagi diam. Mereka tahu, kata-kata itu bukan janji kosong. Dalam kultur yang lama, ketika keadilan manusia gagal, ada kepercayaan bahwa yang terzalimi mungkin kembali dalam bentuk lain, lebih kuat dari yang hidup. Hari-hari selepas pemakaman Pasar tak pernah sama. Lapak-lapak yang biasanya riuh mulai mengendur pada malam hari. Lampu-lampu kadang padam tanpa sebab. Bisik-bisik tentang kutukan dan bayangan muncul di pojok-pojok warung. Dan di dalam rumah kontrakan kecil, Pak Sardi menatap foto anaknya setiap malam, menyisipkan doa dan sumpah yang tak mudah hilang. Pasar telah kehilangan satu tawa, dan di udara, sesuatu yang lebih dari kesedihan mulai tumbuh. Sebuah janji yang sunyi, menunggu waktu untuk ditepati. Hari-hari selepas pemakaman berjalan seperti kabut yang enggan beranjak. Sejak kepergian Rina, rumah kecil milik Pak Sardi tak lagi terdengar tawa. Tak lagi ada aroma masakan, tak lagi ada suara langkah kaki di pagi hari. Setiap sudut rumah seakan menyimpan kenangan yang menusuk, dari cangkir teh yang masih tersisa di meja sampai selendang biru yang tergantung di paku dinding. Setiap malam Pak Sardi duduk di kursi rotan tua sambil menatap foto anaknya, menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tak tahu apa. Sudah 7 hari berlalu sejak tanah menelan tubuh Rina, namun bukannya damai, justru kesunyian semakin mencekam. Malam ke-7 itu datang dengan hawa dingin yang tak biasa. Angin bertiup kencang dari arah belakang rumah, membuat tirai tipis di jendela berkibar liar. Di atas meja, lilin kecil yang dinyalakan untuk tahlilan bergetar. Nyalanya menari-nari gelisah sebelum tiba-tiba padam seolah ditiup oleh tangan tak kasat mata. Suasana rumah berubah sunyi pekat, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Pelan namun tajam, seperti menghitung sesuatu yang tak diinginkan. Pak Sardi yang tengah duduk di ruang tamu menoleh ke sekeliling, mencoba mencari sumber angin. Tapi semua jendela sudah tertutup rapat. Lilin yang padam itu seolah menjadi pertanda aneh. Sekilas, ia merasa seolah ada seseorang berdiri di belakangnya. Hembusan napas dingin terasa di tengkuk, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menelan ludah, lalu beristighfar pelan. "Rin, nak, kalau itu kamu, tenanglah ya," gumamnya dengan suara serak. Matanya berkaca-kaca, tapi saat ia menunduk, ia mendengar suara samar dari kamar Rina. Suara seperti langkah kaki lembut yang menyeret di lantai. Diiringi suara lirih seorang perempuan menangis. Tangisan itu pelan, seolah datang dari jauh, namun cukup jelas untuk membuat jantungnya berdegup cepat. Pak Sardi bangkit perlahan, tubuhnya kaku, dan melangkah menuju kamar itu. Pintu kamar terbuka sedikit, dan dari celahnya ia melihat bayangan samar di cermin rias milik Rina. Rambut panjang, bahu menunduk dan gerakan lembut seperti seseorang yang sedang menyisir. Ia terdiam, tubuhnya tak sanggup maju atau mundur,
Tapi sebelum ia sempat berkata apapun, bayangan itu memudar dan udara di sekitarnya berubah dingin menusuk tulang. Di saat yang sama, di pasar yang menjadi sumber tragedi itu, penjaga malam bernama Bowo duduk di pos jaga sambil menyeruput kopi. Ia menatap jam di dinding, pukul 11 malam. Angin bertiup aneh membawa aroma lembab seperti air kubangan. Suara gemerisik datang dari arah kamar mandi umum, tempat Rina ditemukan tewas seminggu lalu. Awalnya ia berpikir itu hanya tikus, tapi kemudian terdengar suara lain. Suara air menetes, padahal semua keran sudah dimatikan. Tok, tok, tok. Tetes air itu ritmis, tapi semakin lama berubah seperti suara langkah kaki yang pelan. Bowo berdiri mengambil senter dan berjalan menuju sumber suara. Di sepanjang jalan pasar yang gelap, ia merasa diawasi. Saat ia sampai di depan kamar mandi, pintunya setengah terbuka, ia menyorotkan senter ke dalam. Dan tubuhnya langsung menegang. Lantai kamar mandi basah, namun bukan oleh air biasa. Ada genangan besar di dekat bak mandi, dan dari sana terdengar suara lirih seperti seseorang menangis. Bowo mendekat dengan hati-hati. "Halo, siapa di sana?" Tanyanya pelan. Tak ada jawaban. Hanya isakan lembut yang berubah menjadi helaan napas berat. Ketika sinar senter diarahkan ke cermin di dinding, ia melihat sesuatu. Permukaannya berembun. Tapi di sana perlahan muncul tulisan samar seperti goresan jari dari balik kabut. Tulisan itu berbunyi, "Aku belum tenang." Bowo terbelalak. Tangannya gemetar hebat. Senter hampir terlepas dari genggaman. Ia mundur beberapa langkah, lalu berlari meninggalkan kamar mandi sambil berteriak memanggil nama rekannya. Tapi ketika mereka kembali bersama, tulisan itu sudah lenyap, cermin bersih, lantai kering, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Keesokan paginya, kabar itu menyebar cepat di antara pedagang pasar. Orang-orang mulai berbisik, saling menuduh, saling menenangkan. Ada yang bilang arwah Rina gentayangan. Ada pula yang berkata itu hanya kebetulan. Namun di antara kerumunan yang berusaha tampak tenang, ada wajah-wajah yang pucat bukan karena takut hantu, melainkan karena rasa bersalah yang tiba-tiba tumbuh seperti duri. Para preman yang selama ini berkuasa di pasar, termasuk Darman dan dua rekannya, mulai merasa gelisah. Darman adalah yang paling keras kepala. Ia menepis semua cerita dengan tawa kasar. "Cuma cerita orang kampung, mayat udah dikubur, ngapain masih gentayangan?" katanya sambil menyalakan rokok. Mencoba menyembunyikan tangannya yang sedikit gemetar. Namun malamnya saat ia sendirian di warung tuak dekat pasar, sesuatu terjadi. Dari jendela ia melihat pantulan wajahnya di kaca botol, tapi di belakangnya ada bayangan perempuan berambut panjang berdiri diam. Darman menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Ia tertawa gugup, tapi udara di sekitarnya terasa dingin dan berbau amis. Sementara itu, rekan-rekannya yang lain mengalami gangguan aneh. Salah satu mendengar suara langkah mengikuti di gang sempit saat pulang malam. Yang lain menemukan bercak air di depan pintu rumahnya setiap pagi. Padahal tidak hujan, bahkan beberapa pedagang yang dulu ikut diam kini mengaku sering mendengar suara perempuan menangis di toilet pasar menjelang tengah malam. Ketegangan menjalar pelan, membuat pasar kehilangan riuhnya. Pedagang mulai menutup lebih cepat. Penjaga malam menolak bertugas sendirian Bu Mira, yang setiap pagi melewati kamar mandi itu untuk mengambil air. Kini selalu berdoa dalam hati, yakin Rina belum pergi di rumah. Pak Sardi juga mulai mengalami hal-hal aneh. Lilin di meja sering padam sendiri meski tak ada angin. Cermin di kamar Rina kadang berembun padahal jendela tertutup rapat. Dan setiap kali ia duduk di kursi rotan tua itu, ia mencium aroma lembut yang dulu sering dipakai Rina. Wangi bunga melati yang samar. Malam ketujuh benar-benar menjadi batas antara duka dan teror. Rumah itu tak lagi sekadar tempat tinggal. Ia menjadi jembatan antara dunia yang hidup dan yang sudah mati. Arwah yang belum tenang mulai menuntut janjinya sendiri. Dan di pasar orang-orang mulai sadar. Kutukan telah dimulai. Mereka yang bersalah akan segera dipanggil satu persatu. Bukan oleh tangan manusia, tapi oleh tangan arwah yang menolak pergi sebelum keadilan ditegakkan. Angin malam kembali berembus membawa suara lirih yang seakan bergema dari jauh. "Aku belum tenang." Dan entah dari mana terdengar tetesan air yang kembali jatuh di kamar mandi pasar. Satu persatu seperti detak dari dendam yang baru saja terbangun. Suara lirih, "Aku belum tenang," yang menggema di udara malam itu seakan menjadi isyarat dimulainya sesuatu yang mengerikan. Dendam yang dulu terkubur bersama tubuh Rina kini perlahan bangkit, menelusup ke setiap sudut pasar. Mengintai mereka yang berdosa, dan korban pertama yang akan merasakan amarah arwah itu adalah Dulman.
Salah satu preman yang dulu ikut menyeret tubuh Rina ke kamar mandi terkutuk itu. Malam itu pasar sudah sepi, lampu-lampu di jalan mulai redup, hanya beberapa kios yang masih terbuka setengah, dibiarkan menggantung oleh pedagang yang tergesa pulang. Dulman baru saja keluar dari warung tuak di ujung gang. Tubuhnya limbung karena terlalu banyak minum. Napasnya berat, langkahnya terseret-seret menyusuri jalan becek di belakang pasar. Dari mulutnya keluar gumaman tidak jelas, setengah menyanyi, setengah memaki. Namun di balik suara gemerisik plastik dan desir angin malam, terdengar sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Tap, 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 langkah kaki lain. Ia menoleh cepat, gelap, kosong, tak ada siapapun di sana. Hanya deretan kios tertutup dan lampu jalan yang berkedip lemah. Ia menggaruk kepalanya, menggerutu pelan. Paling cuma maling kecil atau tikus, katanya sambil menegakkan badan. Tapi baru saja ia melangkah lagi, suara itu terdengar lagi. Lebih dekat, tap 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 tap. Siapa di situ? Teriaknya, suaranya serak dan kasar. Tak ada jawaban. Hanya hembusan angin dingin yang tiba-tiba berembus, membawa aroma amis yang aneh. Dulman merapatkan jaket lusuhnya, mencoba menenangkan diri. Tapi entah mengapa, bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh sekali lagi ke arah belakang. Dan kali ini ia melihatnya, sesosok bayangan samar berdiri di ujung gang. Rambut panjangnya terurai menutupi wajah, pakaiannya basah, dan air menetes dari ujung jarinya ke tanah. "Woi, siapa lu?" seru Dulman. Suaranya bergetar, ia berkedip sekejap, dan bayangan itu hilang begitu saja. Hanya tersisa tetesan air di jalan yang kini mengarah ke tempatnya berdiri. Ia terdiam beberapa saat, lalu menelan ludah keras-keras, memaksa dirinya untuk pergi. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus merasa diikuti. Bayangan itu seperti menempel di belakangnya, meski tak pernah terlihat jelas. Begitu sampai di rumah kontrakannya yang kecil di pinggiran pasar, ia langsung menutup pintu rapat dan menguncinya dari dalam. Dadanya masih berdebar keras, rumahnya remang, hanya diterangi satu lampu gantung yang redup. Ia berjalan menuju kamar mandi untuk mencuci muka, namun saat menatap cermin, langkahnya terhenti. Permukaan cermin itu berembun, padahal tidak ada uap air di ruangan itu. Perlahan, muncul bentuk samar seperti tangan perempuan menempel dari dalam kaca. Dulman mundur, tapi tatapannya terpaku pada bayangan yang mulai jelas. Sosok perempuan dengan rambut basah, wajah pucat, darah menetes dari kening, dan mata yang membelalak penuh kemarahan. Ia menjatuhkan sabun di tangan, gemetar hebat. Tidak, ini mimpi, ini cuma mabuk, gumamnya. Tapi ketika ia berbalik, sosok itu sudah berdiri di belakangnya. Nyata, wajahnya rusak, kulitnya pucat seperti lilin, bibirnya bergerak tanpa suara, dan dari mulutnya menetes darah segar. Rina?" Suara Dulman nyaris tak terdengar. Sosok itu tersenyum perlahan, lalu mendekat. Tangannya yang dingin dan licin menyentuh pipinya. Ia berteriak histeris, mundur terburu-buru, hingga punggungnya membentur dinding. Cermin di belakangnya retak sendiri, dan dalam pantulannya ia melihat sesuatu menjulur dari bayangan perempuan itu. Seutas tali hitam panjang. Tiba-tiba lampu kamar mandi padam, segalanya menjadi gelap gulita. Satu-satunya yang terdengar hanya napas Dulman yang tersengal dan suara tali yang bergesek pelan. Keesokan paginya, warga sekitar dikejutkan oleh teriakan keras dari anak kecil yang hendak mengambil air di rumah kontrakan itu. Beberapa orang datang berlarian, dan yang mereka temukan membuat darah mereka membeku. Dulman tergantung di kamar mandi dengan tali tambang yang melilit lehernya. Kakinya masih menjejak setengah tanah, matanya melotot lebar, lidahnya terjulur, dan di wajahnya terpancar ketakutan luar biasa. Seolah ia melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Yang membuat semua orang bergidik adalah genangan air di bawah tubuhnya, padahal tak ada keran yang bocor. Dan di cermin kamar mandi itu ada tulisan samar seperti goresan jari basah. 1 sudah. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh pasar. Orang-orang berkumpul, membicarakannya dengan suara berbisik. Tak sedikit yang yakin, ini bukan bunuh diri biasa. Mereka tahu betul siapa Dulman, preman yang dulu sering mengancam dan memeras. Tapi tak ada yang berani menyebut nama Rina secara langsung. Pak Sardi mendengar kabar itu sore harinya dari seorang tetangga. Ia hanya terdiam lama, wajahnya tanpa ekspresi. Dalam hati kecilnya sesuatu bergetar, campuran antara takut, sedih, dan lega.
Malam itu ia duduk di depan rumah sambil menatap langit. Angin dingin berhembus lembut, dan entah kenapa ia mencium aroma melati samar-samar yang dulu sering digunakan Rina. Sementara itu di pasar, dua rekan Dulman yang lain, Darman dan Bowo, mulai dilanda kecemasan. Mereka duduk di bangku kayu belakang pasar, berusaha menenangkan diri. "Lu percaya itu arwah?" tanya Bowo pelan, suaranya serak. "Ah, jangan ngomong yang aneh-aneh," balas Darman cepat, tapi matanya menatap ke arah kamar mandi yang kini ditutup garis polisi. "Cuma kebetulan, orang mabuk, terus gantung diri. Udah, gitu aja." Namun dalam hatinya, ia sendiri tahu sesuatu tidak beres. Ia sempat melihat mayat Dulman diangkat keluar. Wajahnya pucat, tapi di pipinya ada bekas jari panjang. Seperti bekas cengkeraman tangan perempuan. Malam semakin larut. Dari kejauhan, suara jangkrik terdengar bersahutan. Pasar sepi, tapi di kamar mandi tempat Dulman mengakhiri hidupnya, genangan air masih terlihat berkilau di lantai meski siang tadi sudah dibersihkan. Di cermin yang retak, tulisan samar tadi perlahan memudar, digantikan dengan tulisan baru yang meneteskan air seperti darah. Belum selesai. Dan malam itu, di antara bayangan kios yang kosong dan suara angin berdesir di seng pasar, langkah kaki perempuan terdengar lagi. Pelan tapi pasti, seolah sedang mencari nama berikutnya di daftar dendamnya. Langkah kaki perempuan itu kembali terdengar malam itu. Pelan, teratur, namun syarat dengan makna kematian. Suara itu menggema di antara lorong-lorong pasar yang gelap dan lembab, menelusup ke telinga siapapun yang berani bertahan di sana setelah matahari tenggelam. Sejak kematian Dulman, tak ada satupun pedagang yang berani membuka lapak hingga malam. Semua memilih pulang lebih cepat. Membiarkan pasar yang biasanya ramai berubah menjadi tempat sunyi, yang penuh bisik-bisik tak kasat mata. Tulisan terakhir di cermin kamar mandi. Belum selesai. Kini seperti kutukan yang hidup. Orang-orang mulai berbisik bahwa Rina belum berhenti menuntut balas. Dan dua nama terakhir yang masih berhutang pada kematian itu, Karyo dan Rudi, kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Karyo, lelaki berperut buncit dengan wajah, selalu terlihat kaku, mencoba menepis rasa takut dengan cara yang paling dangkal. Minum. Ia setiap malam menenggak tuak di warung kecil dekat jalan utama, berharap mabuk bisa membuatnya lupa. Tapi sejak kematian Dulman, bahkan alkohol pun tak mampu menenangkan hatinya. Setiap kali ia menutup mata, wajah Rina muncul di kegelapan, mata merah, bibir robek, dan suara lirih yang terus berbisik di telinganya. "Kalian belum selesai." Rudi, yang lebih muda dan lebih penakut, bahkan sudah jarang keluar rumah, ia memilih tidur di ruang tamu sambil menyalakan semua lampu. Tapi setiap kali menjelang tengah malam, salah satu lampu selalu padam dengan sendirinya. Bukan karena mati listrik, hanya satu lampu itu saja yang selalu redup lalu padam. Dan setiap kali itu terjadi, ia mencium bau melati yang kuat, aroma yang kini membuatnya ingin muntah karena teringat pada Rina. Pasar semakin sepi dari hari ke hari, suara riuh tawar-menawar yang dulu memeriahkan pagi kini digantikan bisik ketakutan dan langkah terburu-buru. Bahkan para pedagang lama pun enggan menatap kamar mandi umum. Tempat awal segalanya bermula, cermin di sana ditutup dengan kain putih. Tapi anehnya setiap pagi kain itu selalu basah, seolah ada tangan yang menyentuh dari baliknya. Suatu sore, Rudi menemui Karyo di warung kopi. Wajahnya pucat dan keringat dingin menetes di pelipisnya. "Yo, gua nggak tahan lagi," katanya dengan suara bergetar. "Tiap malam dia datang, yo. Gue dengar langkahnya di depan pintu rumah. Kadang gue lihat bayangannya di air ember. Rambutnya panjang banget, gue sumpah gue nggak gila." Karyo menghembuskan napas berat, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Udah, jangan ngomong gitu. Nanti orang mikir kita yang bunuh dia beneran." Rudi menatapnya tajam. "Tapi kita emang bunuh dia, yo. Kita yang dorong, kita yang nutup bak itu. Lu pikir bisa kabur selamanya?" Karyo memukul meja keras, membuat gelas kopi tumpah. "Cukup. Lu mau orang pasar dengar?" Suasana hening beberapa detik, hanya bunyi detak jam tua di dinding warung yang terdengar. Akhirnya Karyo berbisik lirih. "Gue udah bilang sama orang dukun di kampung sebelah, katanya kalau kita mau aman, harus adain ritual tolak bala malam ini juga." Malam itu keduanya membawa dupa, bunga 7 rupa, dan ayam hitam ke pasar.
Mereka memilih lapangan belakang yang sudah lama kosong, jauh dari rumah-rumah warga. Udara terasa lembab, kabut turun pelan menutupi kaki mereka. Rudy memegang senter dengan tangan gemetar, sementara Karyo menyalakan dupa di atas tanah. Asap mengepul, menyebar bersama aroma bunga dan darah ayam yang baru disembelih. Dengan ini, kami minta ampun, ucap Karyo pelan, mengutip mantra yang diberikan dukun. Semoga roh yang marah meninggalkan tempat ini. Namun saat ia menaburkan bunga ke tanah, angin berembus kencang, meniup dupa dan memadamkan nyalanya. Rudy mundur panik. Yo, angin dari mana tuh? Gak ada hujan, tapi dingin banget. Karyo mencoba menyalakan kembali dupa, tapi tangan kirinya membeku di udara. Dari arah lorong pasar terdengar suara langkah pelan. Tap, tap, tap. Siapa di sana? Teriaknya. Tak ada jawaban. Asap tipis yang tersisa dari dupa membentuk siluet samar. Sosok perempuan berdiri dengan kepala menunduk, rambut panjang menutupi wajah, dan air menetes dari ujung jarinya. Dari tubuhnya keluar bau anyir bercampur melati yang menyengat. Rudy berteriak, itu dia yo. Karyo menatap dengan mata membelalak. Tidak, ini nggak nyata. Namun suara perempuan itu menjawab dari balik kabut, lirih tapi jelas. Kalian belum menebus. Suara itu membuat udara di sekitar mereka membeku. Rudy berlari tanpa arah, meninggalkan Karyo yang terpaku. Dupa di tangannya terjatuh. Tiba-tiba bayangan perempuan itu menghilang, dan dari atas genteng terdengar suara benda berat jatuh. Ketika Karyo menoleh, ia melihat Rudy tergeletak di tanah. Wajahnya pucat, matanya terbuka menatap kosong ke langit. Ia mendekat dengan gemetar. Tidak ada luka, tidak ada darah. Tapi di leher Rudy, ada bekas jari panjang seperti tangan yang mencengkeram kuat. Karyo mundur jatuh terduduk. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Rina, ampun, gua nggak mau mati. Namun udara menjawabnya dengan dingin yang semakin menusuk. Dari dalam kamar mandi pasar, yang jaraknya hanya beberapa meter, terdengar suara gemericik air yang pelan, seolah seseorang sedang mencuci tangan setelah melakukan sesuatu. Sejak malam itu, Karyo berubah menjadi bayang-bayang manusia. Ia tak berani bicara, tak makan, tak tidur. Matanya kosong, tubuhnya gemetar setiap kali mendengar suara air menetes. Orang-orang yang melihatnya di pasar mengatakan ia sering berbicara sendiri, memohon ampun pada seseorang yang tak terlihat. Pasar pun semakin sunyi, lampu-lampu sering padam tanpa sebab. Dan setiap kali cahaya hilang, dari langit-langit muncul bayangan wajah perempuan yang samar. Cermin di setiap kios kini memantulkan sesuatu yang bukan milik dunia manusia. Sekelebat rambut basah, mata merah menyala, atau tangan pucat yang menempel di permukaan kaca. Dendam Rina kini benar-benar membara. Arwahnya semakin kuat, semakin nyata. Ia tak lagi sekadar bayangan yang lewat di malam hari, melainkan kekuatan penuh amarah yang menuntut keadilan. Dan meskipun satu demi satu dari mereka mulai lenyap, hawa kematian itu belum juga surut karena di ujung pasar, tempat lampu selalu berkedip sebelum padam, terdengar bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berdosa. Belum semuanya, era malam pun kembali sunyi. Tapi dari kejauhan, samar terdengar suara air yang menetes, lambat, teratur, seperti detak dari dendam yang menunggu giliran berikutnya. Belum semuanya, bisikan itu terus menggema di kepala Karyo sepanjang malam. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, suara air menetes menyertai kata-kata itu, lambat, berirama, seperti detak jantung yang datang dari dunia lain. Karyo sudah hampir kehilangan kewarasan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan mata cekungnya tak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Namun di balik ketakutannya, tersisa satu hal yang menahan dirinya untuk menyerah. Keinginan untuk menantang balik sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang telah menghantui hidupnya sejak malam itu. Gua gak mau kabur terus, katanya lirih di hadapan cermin kamar, suaranya parau, hampir tak terdengar. Kalau memang dia mau gue, datanglah. Gua gak akan lari. Malam itu udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Angin dari jendela membawa aroma tanah basah dan melati busuk. Ketika Karyo melangkah keluar rumah, jam menunjukkan pukul 11 lewat 12 menit. Langit mendung, bulan tertutup awan kelabu, dan pasar terlihat seperti bangunan mati yang menunggu kebangkitan roh-roh gelap di dalamnya. Tanpa ia sadari, seseorang berdiri di ujung gang menunggunya.
Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya merah karena kurang tidur. Itu Rudy. Meski sebelumnya ia ditemukan tak sadarkan diri di dekat lapangan belakang pasar, malam ini ia muncul lagi, seperti orang yang diseret oleh kekuatan tak kasat mata. "Yuk, gua nggak tahu kenapa, tapi gua ngerasa dia manggil kita," kata Rudy dengan suara pelan. "Dari semalam gue dengar langkah di atap rumah. Gue lihat bayangan dia lewat di jendela. Dia pengen kita datang ke pasar." Karyo menatapnya lama. Ia tak bertanya apapun, hanya mengangguk. Mereka berdua berjalan dalam diam, menembus kabut tipis yang menggantung di sepanjang jalan menuju pasar. Ketika sampai di depan gedung tua itu, jam dinding pasar berdentang 12 kali. Suaranya berat, serak seperti bel kematian. Lampu jalan di sekitar pasar berkedip lemah lalu padam. Hanya cahaya purnama samar yang menembus celah atap, cukup untuk memperlihatkan debu-debu beterbangan di udara. "Ke lantai 3, ucap Rudy pelan, "dia di sana." Tangga menuju lantai atas berderit setiap kali mereka injak. Dinding yang lembab meneteskan air seperti darah yang merembes dari luka lama. Bau amis dan melati bercampur menjadi satu, menyesakkan dada. Sesekali terdengar suara seret, seperti kaki seseorang yang diseret di lantai keramik tua. Ketika mereka sampai di lantai 3, suasana berubah total, angin berhenti sunyi total, seakan dunia luar sudah tidak ada lagi. Cahaya lampu neon di langit-langit berkedip pelan, menciptakan bayangan bergerak di dinding. Di tengah ruang luas itu, ada bak mandi tua yang dulu digunakan untuk mencuci sayur oleh para pedagang. Bak itu penuh air, tenang, tapi di permukaannya ada sesuatu yang berkilau. Karyo mendekat perlahan. Saat ia menunduk, air di bak itu bergetar. Ia bisa melihat wajahnya sendiri memantul di sana. Namun refleksi itu tersenyum, senyum yang bukan miliknya. "Rudy," suaranya bergetar, "lo lihat gak?" Namun sebelum Rudy sempat menjawab, air di dalam bak tiba-tiba mendidih. Suara desis menggema, diikuti bau anyir yang menusuk hidung. Dari dalam air muncul tangan pucat dengan kuku panjang berlumur darah, mencengkeram pinggiran bak dengan keras. Air muncrat ke segala arah. Lalu muncul sosok perempuan berambut panjang, basah, dan wajahnya hancur sebelah. Mata kirinya hilang, tinggal rongga gelap yang meneteskan air. "Kalian yang sudah janji mau menemuiku." Suara itu seperti datang dari dasar bumi. Dalam, berat, dan menggema di seluruh ruangan. Rudy menjerit histeris dan mundur, menabrak meja tua di belakangnya. Lampu di langit-langit langsung berkedip cepat, lalu mati total. Hanya sinar bulan yang menembus pecahan genting, menyinari sosok Rina yang kini berdiri di tengah ruangan. Rambutnya meneteskan air, setiap langkahnya meninggalkan jejak basah di lantai. Karyo mencoba melangkah mundur, tapi kakinya terpeleset karena lantai yang licin. Ia jatuh. Matanya menatap langsung wajah Rina yang perlahan mendekat. "Rina, ampun. Gua nggak sengaja." Waktu itu, Rina menunduk. Dari mulutnya keluar suara seperti bisikan sekaligus geraman. "Kalian menertawakanku waktu aku sekarat." Tiba-tiba lampu menyala sendiri berkelap-kelip gila. Bayangan Rina terlihat di setiap dinding, seakan ada puluhan dirinya mengelilingi mereka. Rudy berlari ke arah tangga, tapi langkahnya terhenti mendadak. Rambut panjang Rina melilit pergelangan kakinya, menariknya dengan kekuatan mengerikan. Ia berteriak, tubuhnya terhempas ke udara, lalu terlempar keluar pagar besi lantai 3. Suara tubuhnya menghantam lantai dasar begitu keras hingga menggema ke seluruh pasar. Sunyi, lalu darah mengalir pelan di antara celah ubin. Karyo menjerit ketakutan, berusaha bangkit, tapi Rina kini menghadapnya. Matanya menyala merah seperti bara. "Gue cuman nurut." "Gue nggak mau, tapi mereka maksa," katanya terbata, menangis ketakutan. Namun wajah Rina tak menunjukkan belas kasihan. Ia mendekat, dan tangan pucatnya menyentuh pipi Karyo. Kulitnya dingin seperti es. Dalam sekejap, Karyo merasa seluruh tubuhnya kaku. Matanya membelalak, napasnya memburu. Rina membisikkan sesuatu di telinganya. Lirih namun mematikan, "Rasain, tenggelam seperti aku." Where's all I mengalir dari langit-langit. Entah dari mana asalnya. Dalam hitungan detik, seluruh lantai 3 tergenang air setinggi lutut. Karyo menjerit, mencoba berlari. Tapi pintu keluar menutup dengan sendirinya. Dari bawah permukaan air, muncul gelembung besar, lalu tangan-tangan lain keluar mencengkeram kakinya. Karyo berteriak sekuat tenaga, "Tolong Ger." Namun yang terdengar hanyalah gema suaranya sendiri. Dalam sekejap, tubuhnya terseret ke dalam air, tenggelam bersama jeritan terakhirnya. Beberapa detik kemudian semua kembali sunyi, lampu berhenti berkedip, air surut perlahan,
menyisakan genangan tipis dan tubuh Karyo yang tergeletak di lantai. Matanya terbuka, mulutnya membiru, dan air masih menetes dari rambutnya dari jendela. Terlihat bayangan perempuan berdiri menatap keluar. Rambutnya terurai panjang, tubuhnya perlahan memudar bersama kabut malam. Malam itu, warga sekitar pasar mendengar suara jeritan panjang, diikuti dentuman keras seperti benda jatuh dari ketinggian. Ketika mereka datang pagi harinya, mereka menemukan 2 jasad di lantai dasar, tulang remuk, mata terbuka lebar. Wajah menatap ke atas seolah masih melihat sesuatu di langit-langit, dan di dinding lantai 3, dengan darah yang sudah mengering, tertulis pesan terakhir. Aku sudah tenang, tapi kalian belum. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mendekati lantai 3 pasar. Setiap kali angin bertiup dari arah bangunan tua itu, terdengar suara air menetes pelan, teratur, seperti napas arwah yang masih menjaga tempat di mana dendamnya dilunasi dengan darah. Tulisan merah di dinding lantai 3 itu belum sempat hilang ketika pasar akhirnya dinyatakan ditutup sebagian. Para pedagang pindah ke sisi luar gedung, meninggalkan bagian dalam yang kini gelap, lembab dan sunyi seperti kuburan. Tak ada lagi suara tawa, tak ada tawar-menawar harga, tak ada langkah tergesa para pembeli. Hanya sesekali terdengar derit seng yang diterpa angin, atau suara air menetes dari atap. Pelan berulang seperti tangisan yang tertahan. Malam itu udara terasa berat. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Menutupi jalan menuju pasar, di pos ronda, 2 penjaga duduk berhadapan tanpa bicara. Mereka menatap bangunan besar itu, lalu salah satunya berbisik pelan. Katanya kalau jam 2 malam, suara perempuan nangis dari dalam kamar mandi masih kedengeran. Temannya menggeleng cepat. Udah, jangan ngomongin itu, gue masih ingat pas mayat Karyo sama Rudi jatuh. Mukanya, astaga. Lalu mereka terdiam lagi, menunduk, pura-pura sibuk mengisi rokok, padahal tangan mereka gemetar. Sementara itu, di rumah kecil di ujung gang pasar, Pak Sardi duduk sendirian di depan foto anaknya. Sudah 2 minggu berlalu sejak tragedi itu, tapi ia masih sering menangis tanpa suara. Di meja kecil dekat jendela, tergeletak sepiring nasi yang sudah mengeras dan secangkir kopi yang tak tersentuh. Cahaya lampu minyak bergetar ditiup angin dari celah dinding. Bayangan wajah Rina di dalam bingkai terlihat hidup, seolah sedang menatapnya. Rina, suara Pak Sardi serak, penuh luka. Kalau kau sudah tenang, datanglah dalam mimpiku, nak. Biar ayah tahu kau udah bahagia di sana. Namun malam itu, mimpi tak datang, hanya sunyi, dan suara hujan yang pelan-pelan turun di luar rumah. Ia menarik selimut lusuhnya menatap langit-langit bocor, lalu menutup mata dengan berat hati. Tapi di tengah lelapnya suara itu muncul, lembut, penuh rindu. Ayah. Pak Sardi membuka mata, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Ayah, aku pulang. Ia menoleh perlahan ke arah jendela, tirai lusuh bergoyang pelan, dan di baliknya tampak siluet seorang perempuan berdiri di bawah hujan. Rambutnya panjang basah, menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya tipis, mengenakan baju yang dulu sering dipakai Rina saat bekerja. Seragam toko kosmetik berwarna merah muda. Pak Sardi bangkit. Lututnya gemetar. Rina, itu kamu, nak? Siluet itu tak menjawab, hanya menunduk. Dari tubuhnya menetes air, membentuk genangan kecil di tanah. Pak Sardi melangkah pelan, membuka pintu. Udara malam langsung menyergap tubuh tuanya, tapi ia tak peduli. Hatinya dipenuhi rasa rindu dan damai yang aneh. Nak, kalau itu kamu, jangan takut. Ayah di sini. Perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya tampak samar di antara tirai hujan, cantik, tapi pucat. Matanya basah bukan hanya karena air, tapi seperti berisi duka yang tak pernah selesai. Ia tersenyum tipis lalu berbisik, aku kangen ya. Air mata menetes di pipi Pak Sardi. Ia ingin memeluknya, tapi sebelum sempat melangkah lebih jauh, tubuh perempuan itu perlahan memudar, tersapu angin malam. Hanya suara lembut yang tertinggal, menggema di telinganya. Terima kasih ya. Pagi harinya, warga menemukan Pak Sardi duduk di kursi rotan di teras rumahnya. Wajahnya tenang, seolah tertidur sambil tersenyum. Di pangkuannya masih tergenggam foto Rina. Dan di lantai di bawah kursinya ada genangan kecil air yang tak tahu dari mana asalnya. Bu Mira, pemilik toko tempat Rina bekerja, datang menangis melihatnya. Dia udah nyusul anaknya, katanya pelan sambil menutup wajah dengan kerudung. Warga menatap dalam diam, tak ada yang berani bicara tentang malam itu. Tapi semuanya tahu Pak Sardi tak meninggal karena lemah, melainkan karena rindu yang terlalu dalam
Sejak kematian Pak Sardi, rumah kecil itu dibiarkan kosong. Namun warga sekitar sering mengaku mendengar suara laki-laki tua berbicara pelan dari dalam rumah, seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Kadang terdengar juga tawa kecil seorang perempuan muda menjawabnya. Sementara di pasar, hal-hal aneh tak pernah benar-benar berhenti. Setiap malam Jumat, penjaga baru sering melaporkan bau melati yang tiba-tiba memenuhi area kamar mandi belakang. Kadang pintu kamar mandi itu berayun sendiri, padahal tak ada angin. Cermin di dalamnya sering berembun, dan di atas embun itu muncul tulisan samar. Huruf-huruf basah yang perlahan terbentuk menjadi kalimat, "Aku di sini." Tak ada yang berani membersihkannya. Setiap kali tulisan itu dihapus, esoknya selalu muncul kembali. Beberapa pedagang yang masih berjualan di bagian luar pasar bercerita bahwa saat subuh mereka mendengar langkah kaki perempuan dari arah dalam gedung, pelan, teratur. Diikuti suara air menetes, kayak orang habis mandi, kata mereka. Tapi tak seorang pun berani mengecek. Suatu malam, seorang penjaga bernama Hasan nekat masuk ke dalam, membawa senter dan dupa. Ia berdalih menuju kamar mandi tempat Rina ditemukan dulu. Saat pintunya dibuka, udara di dalam terasa lembab dan berat, seperti ada sesuatu yang hidup di sana. Lalu dari dalam bak mandi tua, air yang awalnya tenang mulai beriak. Hasan menyorotkan senter ke sana. Dan seketika ia melihat wajah perempuan muncul di permukaan air, menatapnya balik. Wajah itu pucat, tapi mata dan bibirnya tersenyum samar. Hasan terjatuh, senter terlempar, lalu berlari ketakutan keluar dari pasar. Tak pernah kembali lagi sejak itu. Tak ada yang berani berjaga di malam hari. Pasar dibiarkan kosong setiap malam, hanya ditemani cahaya rembulan dan bayangan hitam yang sesekali melintas di antara kios-kios tua. Orang-orang percaya arwah Rina belum sepenuhnya tenang, bukan karena dendamnya belum terbalaskan, karena para pelaku sudah menerima balasan mereka, melainkan karena keadilan di dunia ini tak pernah benar-benar datang. Mungkin karena tak ada satupun dari mereka yang sempat meminta maaf, mungkin karena dunia hanya diam, sementara seorang gadis baik-baik mati tanpa pembelaan. Dan di tempat di mana hidupnya berakhir, arwahnya tetap menjaga. Sebuah roh yang tak lagi menuntut, tapi juga tak bisa pergi. Hingga kini jika seseorang lewat di depan pasar tua itu pada malam berkabut, kadang terdengar suara perempuan berbisik dari dalam, lembut tapi menggetarkan, "Ayah, aku sudah pulang." Lalu hening, namun setelahnya selalu ada tetes air yang jatuh dari atap, satu demi satu berirama seperti napasan. Seakan arwah itu masih ada, menunggu seseorang yang bisa benar-benar membebaskannya dari dunia yang tak adil ini.